Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok yang kami tentunya akan mempresentasikan tentang konsep ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sebelumnya di sini kami izinkan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Fidan Varian Mafirot dan teman saya Muhammad Husni Islamuddin. Saya Hoirun Nisa. Yeni Adisti Widianti. Pertama, dasar hukum dari konsep ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dasar hukum yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Pengertian pajak dalam KUP. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam KUP ada istilah penting, yaitu wajib pajak atau WP, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan. Ada juga yang namanya NPWP, yaitu nomor identitas WP. PKP, yaitu pengusaha kena pajak atau pemungut PPN. Yang ketiga, SPT, surat pemberitahuan. Dan yang keempat, masa pajak dan tahun pajak. Kewajiban dan hak pajak. Kewajiban wajib pajak yaitu 1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. 2. Memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak. Ketiga, mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar. Keempat, menyimpan pembukuan atau pencatatan. Kelima, bersifat kooperatif saat pemeriksaan. Hak wajib pajak. Yang pertama, mendapatkan pelayanan perpajakan. Kedua, mengajukan keberatan dan banding. Ketiga, mengajukan restitusi atau kelebihan bayar. Keempat, mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi. Kelima, kerahasiaan data perpajakan. Pemotongan atau pemungutan dan pelaporan. Nah, di Indonesia sendiri, mekanisme pajak tidak hanya dilakukan oleh kita sendiri, tapi juga melibatkan pihak lain. Ada 3 sistem yang ingin saya jelaskan di sini, yaitu ada 1, sistem self-assessment. Sistem self-assessment itu apa sih? Nah, ini adalah pilar utama perpajakan di Indonesia. Negara memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk 1. Menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang. 2. Membayar sendiri pajak tersebut di kas negara. 3. Melaporkan aktivitas perpajakannya melalui SPT atau yang disebut dengan surat pemberitahuan. Di sini ada pemotongan dan pemungutan atau disebut dengan withholding system. Selain bayar sendiri, ada pajak yang dipotong oleh pihak ketiga, yaitu pemberi kerja atau lawan transaksi. Contohnya adalah PPh pasal 21 atau gaji dipotong kantor, PPh pasal 23 atau PPN oleh pengusaha kena pajak yang disebut dengan PKP. Yang kedua, kewajiban pemotong. Mereka wajib memotong atau memungut, menyetor ke kas negara dan melaporkan dalam SPT massa. Nah, di sini ada pelaporan pajak atau yang disebut dengan SPT. Nah, SPT sendiri adalah sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajaknya. Jenis-jenis SPT yaitu ada 2, SPT massa dan SPT tahunan. Nah, SPT massa yaitu ada dilaporkan setiap bulan. Nah, kalau SPT tahunan dilaporkan setiap tahun atau sekali setahun. Fungsinya adalah sebagai sarana pertanggungjawaban wajib pajak atas pajak yang telah dihitung dengan dibayar.
Nah, di sini ada surat ketetapan pajak atau disebut dengan SKP. Jika SPT adalah laporan dari sisi wajib pajak, maka SKP adalah surat resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau disebut dengan DJP. Setelah melalui proses pemeriksaan atau penelitian. Apa itu SKP? Nah, SKP sendiri yaitu adalah surat yang digunakan untuk menentukan yang pertama, besarnya jumlah pajak yang harus dibayar, dan yang kedua, apakah ada kelebihan dan kekurangan pembayaran pajak. Nah, ada jenis-jenis SKP yang perlu diketahui, yaitu SKP KB kurang pajak, wajib pajak masih punya hutang, wajib yang perlu dilunasi, SKP KBT kurang bayar tambahan, yaitu ada tambahan pajak yang ditemukan setelah SKP KB terbit. Nah, ada SKP BLB lebih bayar, wajib pajak membayar lebih dari yang seharusnya, bisa dikembalikan atau direstitusi. Nah, SKPN nihil, jumlah pajak yang dibayar sudah tidak pas, tidak kurang, dan tidak lebih. Yang selanjutnya yaitu ada pembukuan, pemeriksaan, dan penyelidikan. Pembukuan dan pencatatan, wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan untuk badan dan OP tertentu, menggunakan sistem yang wajar dan konsisten, menyimpan dokumen minimal 5 tahun. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pajak, dilakukan untuk menguji kepatuhan WP bertujuan lain sesuai dengan ketentuan. Wajib WP memperlihatkan dokumen atau buku, memberikan akses data. Dan yang terakhir yaitu penyelidikan pajak, dilakukan jika terdapat indikasi tindak pidana perpajakan yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti menentukan ada atau tidaknya tindak pidana, dilakukan oleh pegawai negeri maupun sipil DJP. Selanjutnya, kesimpulan atau ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Secara garis besar, KUP merupakan fondasi administrasi perpajakan di Indonesia yang berfungsi untuk menjamin kepastian hukum, yaitu mengatur secara jelas hak dan kewajiban wajib pajak atau WP serta wewenang otoritas pajak. Yang kedua, standarisasi administrasi, yaitu mengatur prosedur pembayaran, pelaporan atau SPT hingga sanksi administrasi maupun pidana untuk mendorong kepatuhan. Nomor tiga, transparansi dan keadilan, yaitu menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa pajak seperti keberatan dan banding bagi wajib pajak. Yang terakhir, pengawasan efektif, memberikan ruang bagi negara untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan guna memastikan penerimaan negara tetap optimal. Intisari KUHP adalah rule of the game yang memberikan kepentingan negara dalam mengumpulkan pendapatan dengan perlindungan hak konstitusional wajib pajak.